Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan pertama kita telah membahas di ayat yang pertama dan kedua dari surat Yasin. Bapak Ibu, ketika kita mentadabburi surat Yasin, maka kita akan dihadapkan dengan perbedaan pandang di dalam membaca surat Yasin, khususnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hal yang berkaitan dengan fadail qiraati surat Yasin. Ada sebagian masyarakat yang setiap hari diupayakan membaca surat Yasin, sehingga ya terus surat ini yang dibaca. Ada sebagian yang lain yang membacanya dan silih berganti dengan surat yang lain. Maka sudah muslimin hafizakumullah, perbedaan dalam beribadah, khususnya berkaitan dengan membaca surat Yasin, itu sebenarnya bersumber dari hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan dan keutamaan membaca surat Yasin. Sehingga kemudian ada beda ritual, ada beda sikap ketika berhadapan dengan surat Yasin. Ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, salah satu pemicunya adalah pemahaman yang berbeda tentang fadail qiraati surat Yasin atau keutamaan membaca surat Yasin. Bapak Ibu, di antara keutamaan membaca surat Yasin yang berkembang di tengah masyarakat adalah pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Yasin di sebagian masyarakat itu dianggap sebagai qalbul Quran. Apa itu qalbul Quran? Jantungnya Al-Quran. Inti dari Al-Quran itu diyakini ada di dalam surat Yasin. Apakah keyakinan ini berdasar? Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalilnya, ada dasar dan pijakan hukumnya. Itu ada di satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in qalban." Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki jantung. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin.
Man qara'a Yasin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha, maka di setiap membacanya Allah akan mencatatkan untuk pembacanya pahala. Qiraatul Quran asyra marrat, seakan-akan dia sudah menghatamkan Al-Quran 10 kali. Bapak Ibu, satu hadis ini menyebutkan Yasin adalah jantungnya Al-Quran, dan barang siapa yang membaca surat Yasin maka dia mendapatkan pahala seakan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Maka disinilah kemudian muncul sebuah kebiasaan yang dianggap sebagai sebuah efisiensi di dalam membaca Al-Quran. Karena membaca satu surat sudah dianggap menghatamkan 10 kali Al-Quran. Maka terus yang dibaca Yasin, Yasin, dan Yasin, kemudian terkadang juga melupakan surat yang lain. Bapak Ibu, mengapa kemudian ada sebagian masyarakat yang berbeda? Ternyata ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di antara yang memunculkan perbedaan meskipun ada hadis ini adalah status hadis ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika diteliti maka Imam At-Tirmidzi sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Thahir, begitu pula al-muhadditsin, di antaranya adalah Syekh Al-Albani, itu menyebutkan bahwa hadis tentang Yasin bahwa dia adalah qalbul Quran itu dhaif. Makanya kemudian disitulah muncul perbedaan sikap di dalam membaca surat Yasin. Maka yang setiap hari yang dibaca Yasin kemudian melupakan, kadang-kadang juga sebagian masyarakat melupakan surat yang lain, sehingga surat ini dikeluarkan dari Al-Quran ada khusus Yasin itu. Mungkin meyakini bahwa di setiap kali membacanya seperti menghatamkan 10 kali Quran. Sedangkan yang tidak mengamalkannya memposisikan surat Yasin sebagaimana surat-surat yang lain, yang tentu kalau dibaca ya pasti ada fadilah dan kemuliaannya, tapi tidak sebesar yang termaktub dan terungkap dalam hadis ini, dikarenakan meyakini sebagaimana yang dinilai oleh al-muhadditsin bahwa hadis ini lemah. Bapak Ibu, tentu di dalam bersikap kita memilih mana yang kita yakini hadisnya sebagai sandaran yang kuat atau tidak. Tapi kita juga tidak harus menyalahkan dan kemudian mengklaim bahwa mereka sesat juga tidak, karena meyakini bahwa hadis ini sahih sehingga mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keyakinan tentang fadilah membaca surat Yasin adalah keutamaan ketika membacakannya untuk orang-orang yang akan meninggal. Qiraatuhu 'alal amwat. Membacakan surat Yasin untuk mereka yang akan meninggal itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini ada dasar hukumnya? Ada. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasa'i yang menyebutkan bahwa iqra'u Yasin 'ala mautakum, bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Makanya kemudian sebagian masyarakat ada yang membacakan Yasin untuk keluarga yang akan meninggal, atau bahkan tidak hanya ketika akan meninggal, setelah meninggal juga tetap dibacakan surat Yasin. Beberapa hari kemudian juga dibacakan Yasin, setelah itu juga dibacakan Yasin. Salah satu sanggaran hukumnya adalah iqra'u Yasin 'ala mautakum, bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian.
Alasannya adalah hadis ini ketika diteliti ma'asyiral muslimin hafizakumullah kembali ditemukan oleh Al-Hafidz Abu Thahir bahwa hadis ini dhaif. Karena kelemahan hadis inilah kemudian memunculkan sikap yang berbeda. Lebih-lebih ada pilihan yang lain ma'asyiral muslimin hafizakumullah yang disandarkan di atas hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau ada seseorang dari keluarga kita yang akan meninggal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam mazhab Syafi'i Imam An-Nawawi mengajarkan dengan sedikit lebih detail bagaimana talqin untuk orang-orang yang akan meninggal. Jadi tuntunkan Bapak Ibu, la ilaha illallah. Terus ucapkan nafas ini di samping orang yang akan meninggal dari keluarga kita. Apalagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kita tuntunkan la ilaha illallah. Kalau lah mungkin agak hilang kesadaran, kalau perlu dijauh sedikit, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuntunkan. Ketika kemudian sudah sempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kata Imam An-Nawawi, cukup. Semoga saja itu menjadi ungkapan dan ucapan terakhir. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang di akhir ucapan sebelum kematiannya ia ucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin surga. Kecuali Bapak Ibu setelah itu beliaunya mengucapkan sesuatu yang lain. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, tanya-tanya tentang anaknya, kok datang anakku atau jadi Samarinda Surabaya berapa jauh? Tuntunkan lagi la ilaha illallah. Karena kalau tidak dituntunkan dan kemudian kematian menjemput, berarti akhiru kalamihi bukan lagi la ilaha illallah, tapi akhiru kalamihi tentang tiket pesawat. Atau jangan pula kemudian kita yang memancing beliaunya untuk mengucapkan sesuatu yang lain. Kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah. Jangan terus diucapkan atau dipancing untuk menjawab sesuatu yang lain. Entah tanya makanan lah, entah tanya minuman, tapi kita mau tahu teh, tahu campur. Nanti ucapkan tahu campur. Lontongkan lagi, talqin lagi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk fadilah yang kedua ini, mengapa kemudian kita berbeda pandang? Atau sebagian masyarakat lebih tepatnya berbeda pandang dalam urusan bersikap tentang membaca Yasin untuk orang-orang yang akan meninggal. Jadi kalau kita ditanya apakah ada dalilnya, ini dalilnya Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Tapi mengapa kok berbeda pandang? Karena hadisnya dhaif. Sehingga orang bersikap dengan hadis yang dhaif itu berbeda. Sebagian masyarakat menyebutkan meskipun ini dhaif, tetapi dia hadis yang bisa diamalkan. Tapi sebagian yang lain, ketika ada hadis sandaran yang lebih kuat, mengapa tidak mengamalkan yang lebih kuat? Dan kemudian menyisihkan sesuatu yang meragukan atau dhaif. Makanya dalam kaidah fiqhiyah itu disebutkan bahwa tinggalkan utruk ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah sesuatu
sesuatu yang meragukanmu. Nah, ketika sandaran hadisnya lemah, itu kan membuat kita ragu. Dan datangilah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Nah, ketika ada satu hadis yang ternyata statusnya itu lebih kuat, tentu itu membuat kita lebih tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbedaan pandang tentang surat Yasin itu juga ada pada sebuah kebiasaan qira'atuhu bil-lailah, membacanya di malam hari. Bapak Ibu, sebagian masyarakat membaca surat ini diupayakan malam hari. Nanti pada malam-malam tertentu surat ini kembali yang dibaca. Ya bisa saja malam Jumat, bisa saja malam yang lain, yang penting di malam hari. Apakah itu ada dalilnya? Ada. Ma'asyiral muslimin hafizhakumullah. Sandaran hukumnya adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa man qara'a surat Yasin fi lailatin, barang siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam, asbaha maghfuran lah, maka di pagi harinya dia nol dosa. Bapak Ibu, makanya kemudian ada sebagian yang suka untuk membaca surat Yasin pada malam hari, karena ketika membaca surat tersebut dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat datang pagi hari. Terus mengapa kemudian orang berbeda pandang? Akhirnya tidak semua muslim mengamalkan ini. Sekali lagi ma'asyiral muslimin hafizhakumullah, setelah diteliti kembali, maka muncul sebuah kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, Al-Muhaddits Imam Syaukani, Al-Muhaddits Syekh Muhammad Amr Abdul Latif, dan Al-Muhaddits Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid itu menyebutkan bahwa hadis ini statusnya lemah. Bapak Ibu, apalagi kemudian ada sandaran-sandaran yang lain yang statusnya lebih kuat. Ada banyak surat-surat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari itu afdalnya apa yang dibaca. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjelang tidur itu kaffa jama'a kaffai thumma qara'a qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Beliau terbiasa di setiap malam itu mengumpulkan kedua tangan beliau dan kemudian membaca 3 surat perlindungan. Setelah itu ditiupkan halus dan diusapkan di bagian badan yang terjangkau. Itu hadisnya sahih. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ketika malam itu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Man qara'a bi ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah. Barang siapa yang pada malamnya dia selalu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, berarti dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, itu sampai akhir kafatah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan membuatnya dicukupkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan rasa amannya, dicukupkan rasa tenangnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kalaulah kemudian di malamnya dia tidak bangun-bangun untuk sholat malam, maka 2 ayat terakhir itu cukup menjadi pengganti baginya. Cuma tidak perlu kemudian disengajakan membaca itu kemudian tidak nangis-nangis teman-teman. Itu bagian betul-betul ternyata tidak bangun ketika sholat malam. Kafatah itu mencukupkan. Atau di hadis riwayat Imam Muslim yang lain, idza awa ahadukum ila firashihi falyaqra Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta yakhtimah.
Jikalau seseorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaklah ia membaca ayat kursi. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa ada perbedaan kebiasaan dalam keseharian? Ternyata yang memilih untuk membaca surat Yasin meyakini keberadaan hadis ini, tapi yang memilih untuk membaca surat-surat yang lainnya, sebagaimana disebutkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat kursi, atau kalau malam Jumat berarti surat Al-Kahfi. Itu sandarannya kuat. Makanya kemudian ada perbedaan pandang dalam mensikapi membaca surat Yasin. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian masyarakat yang berupaya untuk membaca Yasin malam ini, besok juga Yasin, lusa juga Yasin, setelah itu Yasin, dan setiap malam Yasin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apakah itu ada dasar hukumnya? Ada. Bapak Ibu, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa man dawama ala qiraatiha kullalaylah, barang siapa yang memudawamkan, artinya melakukannya terus menerus berkesinambungan tiada putusnya, setiap malam dia berupaya untuk membaca surat Yasin, summa, dan kemudian di salah satu malam dia mati, meninggal dalam keadaan sudah membaca surat Yasin, dan malam-malam sebelumnya berupaya untuk menjaga selalu membaca surat Yasin, maka disebutkan dalam hadis ini mata syahidan, maka dia dianggap meninggal dalam keadaan syahid. Disinilah yang bisa memompa kesemangatan orang-orang untuk Yasin. Makanya ada majelis Yasinan, setiap malam membaca Yasin, yang penting Yasinan. Kadang malah ini hadis dipegang betul-betul, subuh dan tangis, yang penting bunyi Yasin. Jumatan kadang juga telat, tapi yang penting ketika ikut acara itu ikut. Bapak Ibu, tidak ada yang salah ketika orang membaca Yasin. Tapi ketika kemudian meyakini hadis ini dan meninggalkan kewajiban yang lain, berdagang dengan cara yang mungkin tidak jujur, tapi malam yang disempat-sempatkan untuk ikut Yasin, karena meyakini bahwa setiap membacanya berkesinambungan maka akan memunculkan potensi meninggal dalam keadaan syahid. Mengapa kemudian ada yang berbeda? Atau mungkin Bapak Ibu malah tidak mengamalkannya. Yang kita amalkan mungkin silih berganti. Ya, malam ini mungkin kita membaca Al-Baqarah, nanti besok kelanjutannya mungkin besok dia sesekali membaca Yasin, lusa ketika malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Silih berganti. Mengapa kok kita tidak melakukannya? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Atau sebagian dari kita tidak melakukannya? Sama Bapak Ibu, ketika diteliti, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka Imam Ibnu Al-Jauzi, Imam Asy-Syaukani, Syekh Muhammad Amr Abdul Latif, dan Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid menyebutkan bahwa hadis ini dhaif. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada kebiasaan sebagian masyarakat itu membaca Yasin ketika ziarah kubur. Jadi kalau ziarah kubur diupayakan membacakan Yasin untuk si mayit yang dikunjungi. Kalaulah tidak sempat, yang membawa kawan yang menyempatkan diri untuk membaca surat Yasin. Kalaulah keluarga, satu keluarga tidak ada yang sempat, itu biasanya ada yang menawarkan jasa membacakan surat Yasin. Cuman mungkin ya harus ada transaksi, Bapak. Bisa saja terserah Bapak Ibu, kadang bisa 1.000, kadang 70.000. Nah, itu bisa dibacakan. Nanti kita tinggal, ya bisa menunggui atau kemudian kita tinggal. Jadi diupayakan betul untuk kalau bisa setiap kali mengunjungi dan berziarah kubur membaca Yasin. Apakah ini ada dalilnya? Ada. Ma'asyiral
ma'asyiral muslimin hafizahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa bersabda, "Man dakhala al-maqabir," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk makam kuburan, faqara'a surat Yasin, dan kemudian ia membaca surat Yasin, khuffifa anhum yawma idzin, maka para penghuni kubur tersebut diringankan azab kuburnya saat itu. Ini sebuah keyakinan bahwa di setiap kali orang yang berziarah membacakan surat Yasin untuk si mayit penghuni kubur, maka kalaulah penghuni kubur saat itu sedang menerima azab kuburnya, maka akan diringankan karena bacaan Yasin. Terus untuk pembacanya disebutkan dalam hadis ini, wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat, dan untuk yang membaca dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang telah dikubur. Bapak Ibu bisa menyebutkan berapa orang yang telah dikubur semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini? Dan itu di semua pemakaman, yang Ratu, yang pemakaman Tembok, yang pemakaman daerah Ampel, semua 1 miliar, 2 miliar belum tentu. Lebih banyak sudah sini hafizahullah. Karena berganti generasi ke generasi dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Maka itu yang kemudian membuat kesemangatan di saat berziarah kubur itu membacakan surat Yasin. Terus mengapa kok ada yang berbeda? Mungkin Bapak Ibu ketika ziarah kubur tidak membaca surat Yasin, memilih melakukan amalan yang lain. Mengapa kok tidak sepakat dengan satu amal ini? Tetap Bapak Ibu, sumber perbedaannya adalah tentu status hadisnya yang diperdebatkan. Karena sekali lagi menurut Imam Ibnul Jauzi, Imam Asy-Syaukani, Syekh Muhammad Amr Abdul Latif dan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, setelah diteliti hadis ini kembali ditemukan dhaif, lemah. Lebih-lebih lagi ada hadis-hadis sahih yang mengajarkan kepada kita untuk menghindarkan budaya merutinkan membaca Al-Quran di kuburan. Bapak Ibu, kalau dari 4 mazhab ma'asyiral muslimin hafizahumullah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu melarang membaca Al-Quran di kuburan. Terus bagaimana posisi Imam Asy-Syafi'i? Bahkan Imam Asy-Syafi'i tidak pernah membicarakannya, tidak pernah menjadi pembahasan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i tidak pernah membahas hukum membaca Al-Quran di kuburan. Itu berarti memang ya tidak ada hal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kemudian ada beberapa hadis sahih yang memposisikan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, bukan tempat untuk beribadah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubur." Salat-salat kalian, apalagi yang sunnah, itu lakukanlah di rumah. Jangan sampai kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Makanya Bapak Ibu kalau bisa sholat sunnah qobliyahnya di rumah, atau kalau bisa sholat sunnah ba'diyahnya itu dibawa ke rumah kalau sempat. Karena satu hadis riwayat Imam Abu Ya'la, "Shalatul rajuli tatawwu'an min haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu amama a'yunin nas 25 darajah." Orang ketika sholat sunnah di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, itu dibandingkan dengan sholat sunnah yang dilihat oleh orang lain, itu perbandingannya 25
25 derajat lebih mulia. Jadi kalau sholat sunnah qobliyah subuh misalnya, setelah azan disempatkan untuk sholat qobliyah di rumah, baru kemudian berangkat ke masjid. Setelah itu tinggal tahiyatul masjid dan menunggu iqamah, maka qobliyah yang dilakukan di rumah itu 25 kali lebih besar pahalanya. Atau ba'diyah isya misalkan, kalau tidak ada kegiatan majelis ilmu, maka ba'diyahnya dibawa ke rumah, itu 25 kali lebih besar. Cuman memang tantangannya juga berat. Makanya kan kita lebih senang tuntas gitu. Setelah isya langsung ba'diyah, sudah selesai pulang. Karena kalau masih membawa ba'diyah itu pulang ke rumah, nanti ketemu di jalan ngobrol masalah-masalah. Nanti belum lagi mampir ke kitas, belum lagi ngobrol ini, masuk ke rumah ketemu kutu, sudah beda lagi. Atau lewat televisi sudah beda lagi. Akhirnya tidak sholat ba'diyah. Makanya memang ada yang memilih ya sudahlah di masjid. Ketika ditingkatkan derajatnya 25 derajat lebih mulia ya, karena memang tantangannya berat. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Makanya ketika Nabi sebutkan, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu berarti tempat yang memang bukan untuk ibadah. Kalau khusus untuk membaca Al-Quran, hadis yang lain muttafaqun alaih menyebutkan bahwa la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan-kuburan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, ketika rumah itu tidak pernah kita bacakan Al-Quran, maka perumpamaannya seperti kuburan yang memang tidak boleh dibacakan di dalamnya Al-Quran. Kadang-kadang kita rumah-rumah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aktivitas di masjid terus aktif di masjid, sholat-sholat sunnah juga dilakukan di masjid, tadarus Al-Quran membaca juga di masjid, akhirnya ke rumah itu tinggal catatnya. Maka kadang-kadang rumah itu gersang dari bacaan-bacaan Al-Quran. Akhirnya ditegaskan oleh Nabi SAW, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran. Dan memang tidak boleh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menegaskan, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu menjadi tempat-tempat beribadah. Masjid tempat mereka beribadah. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disitulah muncul beda pandang. Yang satu ketika berziarah berupaya membaca surat Yasin, sebagian yang lain berupaya untuk melakukan sunnah-sunnah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika ziarah kubur dan tidak membaca surat Yasin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hal yang lain yang diyakini menjadi fadilah membaca surat Yasin adalah Yasin 5 quri'at fiyah. Yasin itu menjadi sebuah jembatan dikabulkannya sesuatu sesuai dengan yang diniatkan. Kepengen jodoh, baca Yasin, niatkan ketemu jodoh. Kepengen rezeki lancar, baca Yasin, niatkan rezeki lancar. Kepengen apa lagi, baca Yasin, masukkan niat apa yang kita inginkan, kemudian baca Yasin. Karena Yasin 5 quri'at lahu, Yasin itu akan mendapatkan sesuatu kepada pembacanya sesuai niatan yang dia masukkan. Cuman sayangnya Bapak Ibu, kalau 5 hadis sebelumnya itu diteliti dhaif, untuk yang ini ternyata maudu'.
Maudhu itu berarti lebih parah lagi, maudhu itu palsu. Makanya ketika membaca Yasin, ya sudah lillahi ta'ala. Tidak harus dimasukkan niatan-niatan tertentu. Kalau mau meminta, mintanya di dalam doa yang kita panjatkan setelah kita membaca Yasin atau setelah kita membaca surat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian kita mendapatkan hadis dhaif, bahkan yang terakhir itu maudhu. Terus bagaimana kita bersikap dengan surat ini? Bapak Ibu, posisikan surat Yasin sebagaimana surat-surat yang lainnya. Dia adalah surat mulia, bagian dari Al-Quranul Karim yang sudah kita kaji pada ayat yang pertama dan kedua. Betul-betul memiliki keagungan dan kebesaran. Cuma kalaulah tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan khusus tentang Yasin, maka bukan berarti surat ini tanpa keutamaan. Tetap ada keutamaannya. Bapak Ibu, ternyata memang surat-surat yang ada kekhususan keutamaan tertentu, misalnya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pancarkan cahayanya dari Jumat ke Jumat. Atau membaca surat Al-Ikhlas atau An-Nas atau Al-Falaq, itu kan jelas disebutkan. Yang membaca surat ayat kursi betul-betul disebutkan. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah, hadis riwayat Imam Muslim. Yang membiasakan diri setelah salat wajib membaca surat Yasin, membaca ayat kursi, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya dari surga. Hadisnya jelas sahih. Ternyata Bapak Ibu, surat-surat yang lain yang kemudian disebutkan kekhususannya, ada ayat 1000 dinar, ada surat ini nanti akan mendapatkan ini, lebih banyak status hadisnya adalah sebagaimana ibu yang mengandung kepingin anaknya kalau sudah di USG terus kok perempuan kepingin wangi winter, membaca surat apa Bapak Ibu? Yusuf. Iya, surat Maryam. Atau kalau setelah di USG ternyata anaknya laki-laki, kepingin ganteng, subuh, biru, winter, maka dibacakan surat Yusuf. Dianggap itu berpengaruh. Takutkan nanti ternyata kalau yang dibaca, makanya kalau membaca Yusuf, surat Yusuf, kemudian berharap anaknya ganteng, nanti jangan-jangan ketika membaca Al-Lahab berpengaruh juga. Ketika mengandung jangan baca surat Al-Masad, nanti anaknya mirip Abu Lahab. Kalau ada ayat-ayat berbicara tentang Namrud, berbicara tentang Korun, Fir'aun, lompati, akhirnya akan terbatas pada surat Yusuf. Masyaallah muslimin hafizahumullah. Jadi ada amalan yang kemudian ternyata sandarannya lemah. Maka sikap terhadap Yasin yang ternyata kemuliaan dan keutamaannya itu hadisnya dhaif atau bahkan maudhu, maka bagaimana kita memposisikannya? Dia adalah surat mulia, dia adalah surat makkiyah yang berkaitan dengan akidah tauhid. Maka ketika kita membacanya semulia surat-surat yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Sebagaimana surat-surat yang lain, ketika kita membaca Al-Baqarah, membaca Al-Imran, membaca Al-Maidah, setiap huruf yang dibaca itu kita dapatkan satu pahala kebaikan, yang satu pahala kebaikan itu bernilai 10. Jadi kalau kita baca Yasin sudah dapat pahala 20. Apalagi sebelumnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf dikali 10, 190. Tambah Yasin 20, berarti 210. Oh, alhamdulillah, sakit. Sadaqallah. Jadi orang kadang-kadang kalau tahu hitungan
Yang sadar itu malah nambah lembaran selanjutnya, tambah lagi lembaran selanjutnya. Tapi hitung-hitungannya itu beda. Dia akan merasa cukup aja 210 satu ayat cukup. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan surat-surat yang lain, Bapak Ibu, Yasin sama dengan ketika kita membaca surat Al-Qalam, ketika kita membaca surat Tabarak. Apa itu? Di Hud ayat 114 disebutkan bahwa innal hasanati yulhibnas sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kebaikan itu menghapuskan kemaksiatan. Maka jikalau membaca Yasin itu dianggap kita sudah melakukan dua kebaikan. Yang satu kebaikan senilai 10, maka di saat yang sama ada 20 dosa kita terhapuskan. Makanya di surat Fatir itu disebutkan ada tijaratan yang tabur, ada perniagaan yang tidak pernah merugi. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, malah kita capek kalau mau menghitung pahalanya. 10 kebaikan, dan di saat yang sama satu huruf yang sama itu menghilangkan dan menghapuskan 10 dosa. Nah kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau kita mau menghitung pahalanya Bapak Ibu, pegang banget Yasin wal Qur'anil Hakim waw alif lam alif lam ha 10 yang mungkin 14 udah berapa? 140. Sadaqallah. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis riwayat Imam Ahmad. Disebutkan dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutul lailah. Barang siapa yang di satu malam itu mampu membaca 100 ayat, maka dia dianggap mendapatkan pahala seakan dia sholat malam. Satu malam suntuk. Satu malam suntuk itu berarti Bapak Ibu tidak mandek-mandek sholat. Semenjak maghrib sholat terus lanjut setengah 7 sampai isya tetap sholat. Tidak mari-mari sampai setengah 9. Lanjut sampai jam 12 malam. Lanjut lagi jam 1 terus. Baru berhenti ketika ya Rasulullah, berhenti. Itu namanya sholat malam, satu malam suntuk. Ada yang pernah mengamalkan itu Bapak Ibu? Tidak ada. Yang sering malah satu malam sumpah. Ketika kita ingin mendapatkan pahala sholat malam, satu malam suntuk, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, baca 100 ayat. Nah, ini kembali lagi kalau hitung-hitungan matematik Bapak Ibu. 100 ayat itu, kalau yang kita pilih surat Yasin, itu akan lebih cepat menggapai 100 ayat. Karena ayatnya enteng-enteng. Yasin 1 ayat, wal Qur'anil Hakim 2 ayat, innaka laminal mursalin 3 ayat. Tuntas Yasin itu ada berapa ayat? 60. Berapa Bapak Ibu lupa? 69 atau 68. Sudah menambah sedikit. Dibandingkan kalau Bapak Ibu memilih membaca surat Al-Baqarah. Ini kalau kejar-kejar setoran 100 ayat. Kalau membaca Al-Baqarah itu, Al-Baqarah 1 ayat itu bisa 4 baris 5 baris. Apalagi ayat yang paling panjang tentang ekonomi itu 1 lembar utuh itu 1 ayat. Nah, makanya lebih enak memang untuk mengejar 100 ayat ya baca Yasin. Tapi tidak hanya Yasin, surat Al-Qalam itu juga pendek-pendek. Tabarok juga pendek-pendek. Atau kalau mau cepat lagi, ulang Al-Fatihah 10 kali sudah 70, 11 kali 77. Nanti tinggal ditambah berapa ayat. Artinya ini kalau hitung-hitungan orang matematika cepat mengajar setoran 100 ayat. Tapi Bapak Ibu, disitulah keutamaan besar namanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Allah. Lebih-lebih lagi, membaca Yasin atau membaca surat yang lain ada keutamaan yang paling besar lagi. Apa itu Bapak Ibu? Ketika kita ingin mendapatkan kelipatan berlebih dalam membaca Al-Quran, maka baca di saat sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ayuhibbu ahadukum ila idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin siman?" Apakah seseorang di antara kalian itu ingin jikalau pulang ke rumah dia mendapatkan hadiah, yang hadiah itu lebih mahal dari 3 ekor onta, kuwedi gede, luwemu lemu, matang. Itu terjemahan dari kata thalatha khalifatin 'idhamin siman. Para sahabat tentu mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Ya tentu iya wahai Nabi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati." Maka setiap 3 ayat yang dibacakan oleh seseorang di antara kalian di dalam sholatnya, khairun lahu, pahalanya lebih mahal untuk dia daripada min thalathi khalifatin 'idhamin siman, dibandingkan 3 ekor onta luwemu lemu kuwedi gede matang. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya Bapak Ibu, ketika kita sholat tambah ayat lagi, karena itu berlaku kelipatan. Kalau kita uangkan, kalau itu hitungan duniawi kita uangkan, 1 ekor onta itu Bapak Ibu rata-rata 30 sampai 40 juta. Luwemu sudah kuwedi itu pun ya bisa 80, bisa 100 kali 300 juta. Itu di setiap 3 ayat 300 juta, setiap 3 ayat 300 juta. Maka kalau ada imam tarawih Bapak Ibu baca surat kok lama nggak mari-mari, bersyukurlah. Iya. Karena itu menambah 300 juta, tambah lagi 300 juta, tambah lagi 300 juta. Malah kalau ada imam kok cuma membacakan Kautsar, kalau perlu nanti kalau kesini baca Al-Qolam satu surat. Jadi 1 rakaat 1 surat, nanti rakaat kedua ya tuntas 20 atau juz ke-29. Karena setiap 3 ayat itu keberkahan yang lebih mahal dari 3 ekor onta, luwemu kuwedi matang. Jadi kalau orang mengerti hadis ini, dia akan tambah menikmati di setiap imam membaca tambah ayat lagi. Bukan malah protes datang ke takbir. Cuci pakai mana? Apalagi sudah tarawih, kemudian temponya lambat. Katanya, apa Bapak Ibu? Tarawih 12 rakaat. Takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Itu sudah mulai batin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini jam 10 malam. Malah harusnya tambah senang, tambah fokus ketika dibacakan ayat-ayat itu. Apalagi kemudian membaca Ar-Rahman, tambah senang. Bukan malah kapok. Apaan mari ini? Kapan tadi? Setelah itu apalagi membaca Qul huwallahu ahad. Tak mau ini. Kadang batin itu kan bergerak ya. Ngomong gitu. Kadang kita tuh sholat tapi ngerasain umat. Makanya itulah mengapa setelah sholat itu Bapak Ibu, apa yang dibaca? Istighfar sebanyak mungkin 5 kali. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Idzan tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salati istighfar salasa. Itu hikmah. Mengapa setelah sholat yang dibaca itu istighfar, bukan alhamdulillah? Karena mesti ada lamunan. Mesti
mesti ada rasa, mesti ada pergerakan batin. Sholat di al-ikhlas, tapi ini pikiran bisa ke Sumber Maron, bisa ke Pandawa, Makoya. Waalaikumsalam. Sudah pernah Bapak Ibu ke sana? Baru viral sampai macet. Pikiran bisa kemana-mana. Masyaallah muslimin hafizahullah. Makanya ketika kita mendapatkan hadis riwayat Imam Muslim ada 3 ayat, insyaallah itu akan membuat kita kemudian terpacu untuk tambah lagi imam, terus tambah. Atau ketika kita sholat malam berupaya untuk menambah bacaan-bacaan. Masyaallah muslimin hafizahullah. Ada lagi ajrul qiraah, hadis riwayat Imam Muslim. Siapapun yang membaca Al-Quran dia terbatah-batah atau lancar, Allah berikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barah. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, tahsin tajwidnya terjaga, maknanya dia juga mengerti, maka dia dijamin dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Tapi kan tidak semua kita bisa membaca lancar. Walladzi yataqatta fi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajr. Tapi barang siapa yang membaca terbatah-batah berat betul, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala hitung-hitungan setiap huruf 10 pahala kebaikan, setiap huruf 10 dosa, dan pahala tambahan adalah sabar, tabah. Apalagi kalau membaca bareng-bareng, itu kalau yang lain itu lancar, kemudian kita sendiri yang terbatah-batah, itu kadang untung, maka akan mendapatkan pahala tambahan kesabaran. Yang lain bisa lancar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lanjut. Kan ada ya? Itu lanjutkan. Jangan ngotong. Karena akan ada 2 pahala yang tetap Allah gerojokkan untuk kita. Malah kalau ngotong rugi kita. Itu kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Meskipun terbatah-batah, Allah berikan 2 pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula ada syafaat. Makanya ada tulisan di salah satu Al-Quran itu, bacalah ia karena ia akan menemani. Itu betul sahih itu hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan mendatangimu menjadi syafi' yang memintakan syafaat kepada Allah agar kemudian diringankan beban kehidupan kita di akhirat. Masyaallah muslimin hafizahumullah, dan itu termasuk ketika kita membaca Yasin dan tentu surat-surat yang lain. Maka posisi kita ketika kita membaca Yasin, masyaallah muslimin hafizahumullah, ketika kita tidak meyakini hadis-hadis yang lemah tadi, bukan berarti benar kita tidak membaca Yasin. Karena kadang sebagian masyarakat suka membaca Yasin, sebagian yang lain malah menghindari Yasin karena takut mungkin dianggap yasinan. Ya sudah, wong itu surat mulia di dalam Al-Quran. Kadang ketika kita murojaah bareng-bareng, ketemu surat Al-Baqarah, dibaca bareng-bareng murojaah, ya sama-sama belajar bagaimana tata cara membaca yang tahsin dan tajwid. Tapi ketika ketemu Yasin dilompati karena takut nanti dianggap kok Yasinan? Tidak juga. Karena ini bagian dari ayat yang mulia. Masyaallah muslimin hafizahumullah. Bapak Ibu, terakhir adalah masyaallah muslimin hafizahumullah. Terlepas dari segala perbedaan Bapak Ibu, ini adalah surat Makkiyah, surat tentang akidah, tentang tauhid. Di ayat pertama dan kedua saja ketika kita membahas di pertemuan pertama yang lalu, masyaallah muslimin hafizahumullah, siapapun yang meyakini ayat yang pertama dan kedua, maka dia tidak akan terjebak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan Al-Quran.
sampai pada ayat Al-Quran terakhir kita tidak akan meyakini ini. Sudah kesel ya orangnya. Api. Tabungannya aja berat ya. Kalau berat ya. Kita sampai pada ayat innaka laminal mursalin. Itu kan ayat ini bermakna bahwa ketika kita berikrar engkau wahai Muhammad adalah rasul utusan Allah. Rasul itu berarti wa ma atakumur rasul fakhudhu, kata Allah dalam Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicontohkan, apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti, dan apa yang dilarangkan oleh beliau jauhi. Tentu tidak akan sampai kita pada ritual ini ketika kita membaca baru sampai ayat yang ketiga saja akan tertanam sebuah akidah ilmu. Apalagi lebih-lebih kemudian mendatangi makan seperti ini. Supaya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai pada innaka laminal mursalin, tidak mungkin kita kemudian merayu penghuni kubur untuk mendatangkan 3 nomor kode. Sampai dirayu foto logo nek metu kota aspal jalan kaki. Tak tambahi wifi indigo. Pokoknya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ma'asyiral muslimin hafizakumullah, terlepas dari perbedaan pendapat, kita sudah bahas ini. Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di antara penyebab Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah adalah menjadikan kuburan-kuburan para nabi menjadi masjid, tempat-tempat beribadah. Makanya itulah perlunya mengapa ketika mengaji Bapak Ibu tidak hanya cepat-cepatan khatam Yasin sekali baca sampai tuntas khatam sebulan lebih. Kalau perlu 1 ayat 1 jam, kayak gini tuh 1 ayat 1 jam. Kemarin kita 2 ayat 1 jam. Karena mentadabburi nilai yang ada di dalamnya, sehingga itu menjadi sebuah nilai yang kita amalkan nanti. Itulah yang disebut dengan iqra bismi rabbikal ladzi. Bapak Ibu, sampai pada poin ini ma'asyiral muslimin hafizallahu. Tadabbur tentang bagaimana pendapat itu bisa berbeda. Praktek amal sebagian masyarakat dengan sebagian yang lain berbeda. Bukan karena tidak ada dalil, ternyata memang ada dalil, tapi perbedaan status dalil itulah yang membuat orang berbeda pandang. Kadang sama-sama sahihnya itu beda pandang, bisa saja mungkin ma'asyiral muslimin hafizallahu. Apalagi yang satu dhaif lebih kokoh, yang satu kemudian sahih. Itu Bapak Ibu yang bisa kita kaji, semoga menambah khazanah mengapa kemudian di kita, di Indonesia, bahkan di dunia tentang Yasin ini selalu memunculkan perdebatan yang tiada habis, perbedaan yang bisa saja terus ada. Makanya ketika kita sudah membahas ini, maka kita bisa memaklumi, oh fulan selalu membaca Yasin, mungkin yang dia ini hadis tentang keutamaan Yasin yang nomor 1. Cuman saya tetap tidak mengikuti karena ternyata hadisnya bisa saja. Perbedaan-perbedaan tetap dalam ranah perbedaan, tapi jangan sampai memunculkan konflik seperti ini. Karena yang menang nanti orang kafir. Kalau hanya perbedaan yasinan dan tidak yasinan dengan kita sampai tidak berusaha, yang menang orang kafir.
Bapak Ibu, sampai pada poin ini mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Tidak ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Beban saya tambah ringan kalau tidak ada. Iya, Sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada hadis yang doif, ada yang hadis yang sahih gitu. Sebetulnya yang berwenang untuk mengatakan kalau hadis itu doif itu siapa, Ustaz? Maksudnya apakah ada suatu kayak perkumpulan khusus imam-imam atau gimana? Dan apa mungkin orang-orang yang tidak mengatakan bahwa hadis itu doif itu mungkin punya pandangan sendiri karena imamnya tidak mengatakan hadis itu doif gitu. Bapak Ibu, itulah keuntungan kita ketika masyarakat muslimin hafizahumullah. Ada imam-imam besar yang fokus betul, dia meneliti, menelaah, mengumpulkan dalam kitab-kitab. Ada kutubus, ada kutubus sitah. Ada dua sahihain yang itu derajatnya di bawah Al-Quran. Setelah Al-Quran, kitab sahihain. Imam Muslim betul-betul mengeksplor semua kesempatan beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Jadi diteliti betul. Ya, tentu ada kompetensi tertentu, ada kemampuan. Tidak semua orang sudah bisa menilai hadis ini sahih atau hadis ini sahih. Karena misalkan yang terakhir Syekh Al-Albani misalkan, itu ada juga yang kemudian berbeda pandang. Sekalian Bapak ya, sama juga tentang hadis tentang isyraq misalkan, sholat syuruk, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu ternyata dalam majelis tarjih kita itu didoifkan. Sebagian yang lain menyebutkan itu sahih. Kalau di kita malah doif. Ketika kita mensikapi itu masyarakat muslimin hafizahumullah, sudah ambil saja ini sholat isyraq dalam makna sholat duha di awal waktu. Terlepas kalaulah dia ada keutamaan umroh gratis, haji gratis, alhamdulillah. Jika mensikapi itu contoh bagaimana hadis tentang sholat isyraq yang berhadiah haji dan umroh. Sebagian mensahihkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini, sebagian yang lain ternyata melihat ada satu periwayat yang dhaif sehingga membuat status hadis ini menjadi lemah. Kalau itu tidak masalah, tinggal kemudian kita ambil satu keyakinan yang mana, atau ambil jalan tengah. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Ketika keluar dari sesuatu yang diperdebatkan itu lebih disukai. Itu tadi mengambil jalan yang tengah. Kalaulah kemudian kita meyakini bahwa hadis tentang sholat isyraq atau sholat syuruk itu dhaif, apakah kemudian kita meninggalkan sholat syuruk? Ya, tidak juga, karena dia adalah sholat duha di awal waktu. Tidak masalah. Jadi selama hadisnya itu masih dalam perdebatan, sebenarnya ada hak untuk ikhtiar, ada atau memilih, ada hak untuk memilih. Kemudian siapa yang berhak? Tentu ulama-ulama dengan kapasitas yang mumpuni. Ada Imam Ahmad, ada Imam Al-Baihaqi, ada Imam Ibnu Majah, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam At-Tirmidzi sama dengan Imam At-Tirmidzi. Ada tentu yang tidak dilakukan lagi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau yang mutaakhirin ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Saleh Al-Munajjid, itu beliau memang fokus dalam urusan menilai. Sampai ada kumpulan hadis-hadis palsu itu penelitiannya sangat detail, makanya bukan lembaga sebenarnya, tapi ada pribadi-pribadi yang kredibel untuk meneliti kesahihan hadis tersebut, dan kemudian ternyata ada pribadi yang lain juga meneliti dan ada ketercocokan. Sebagaimana kalau kita membaca ada hadis muttafaqun alaih, itu berarti Imam Al-Bukhari menganggap hadis ini sahih, Imam Muslim juga menganggap hadis ini sahih. Karena ada hadis yang dianggap sahih kuat oleh Imam Muslim tapi tidak dianggap sahih kuat oleh Imam Al-Bukhari. Tapi ada hadis yang sama-sama disahihkan oleh kedua imam besar dalam ilmu hadis, makanya menjadi muttafaqun alaih. Jadi penelitian tentang hadis memang penelitian yang sangat detail dan ilmiah, dan Allah jaga itu karena hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi muhaddisin kita
kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau sekarang ada lembaga-lembaga tertentu. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Di Nahdlatul Ulama ada bahsul masail. Di Majelis Ulama Indonesia juga ada lembaga yang meneliti betul ketika ada permasalahan ini, diteliti betul hadis ini sahih atau tidak. Tentu rujukannya kutubut tis'ah atau kutubut sittah. Tetap dari para muhaddisin yang besar. Ada yang lain Bapak Ibu? Oh iya, tadi penjelasan yang mengatakan bahwa ada perdebatan hadis sahih, yang satu yang mengatakan hadis dhaif. Kita harus keluar dari situ, tapi tetap mengerjakan. Ini tetap mengerjakan berarti kan ya? Karena dia ini saya jadi bingung nih kalau dijawab semacam ini, karena yang saya tahu kita yakin hadis itu mana, itu aja dikerjakan. Karena kalau ditarik semacam Ustaz tadi bilang, tetap dikerjakan, kita ambil yang terbaik. Kata gitu. Ini yang jadi masalah ketika hadis dhaif, kata contoh Yasinan aja lah, langsung. Kalau kita menganggap itu hadis dhaif misalkan, pasti kita nggak kerjakan. Bukan berarti terus mengatakan masa nggak dikerjakan. Itu gimana menyikapi, kita bingung misalnya. Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu hadis dhaif itu berkisar tentang fadhailul a'mal. Mungkin yang kami sampaikan dari ulama lengkap, atau syukur juga ditegaskan. Contoh misalkan sholat duha. Sholat duha itu sandarannya kokoh, hadisnya kuat. Makanya mengapa kok tetap kita kerjakan sholat duha? Karena sandarannya kokoh. Hadis Bukhari Muslim membicarakan tentang sholat duha. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau setiap kali selesai sholat duha beliau membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu sahih riwayat Imam Abu Dawud. Itu mengalahkan doa Allahumma inna duha kawal baha, bahkan itu tidak ada hadisnya. Jadi artinya ada sandaran kokoh tentang sholat duha itu sahih. Perbedaannya adalah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang fadilah sholat duha di awal waktu. Satu menyebutkan bahwa man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, kemudian dia duduk di masjid tempat dia sholat sampai terbit matahari. Summa shalla rak'atain, dan kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri umratin wa hajjatin tamat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Hadis ini Bapak Ibu, sebagian para muhaddisin menyebutkan ini sahih. Tapi di beberapa artikel yang kami baca, salah satunya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu menyebutkan ini dhaif. Perdebatan dan perbedaan hanya pada fadilah. Mengapa tadi kami katakan tetap sholat duha? Kalau kasusnya seperti ini, tetap kita sholat duha di awal waktu. Terlepas kalau misalkan hadis itu ternyata sahih, dapat haji umroh gratis, tanpa membuat visa, tanpa nanti 20 tahun. Jadi pagi sholat isya itu saling memanggil Pak Haji, Bu Haji, karena sudah berhaji begini. Kalau hadis itu ternyata dhaif, kita tetap melakukan yang sandarnya kuat, sholat duha. Nah itu maksudnya. Jadi perbedaannya hanya di fadhail saja, fadhail. Nah, beda dengan sama dengan Yasin misalkan. Yasin. Orang membaca Yasin setiap malam karena dia berkeyakinan fa in mata syahidan. Man dawama ala qiraati Yasin summa mata syahidan. Jadi hadis ini sudah dikatakan. Tapi ternyata hadisnya lemah. Tapi apakah kemudian kita tidak boleh membaca Yasin? Ya tentu boleh. Yang jadi masalah mungkin adalah ada orang yang membaca Yasin karena diyakini ketika dia membaca rutin setiap malam mati syahid. Nah, itu kan perbedaan fadilah. Kita tetap membaca Yasin. Mengapa? Ini Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Maka baca Yasinnya tetap,
tapi fadilahnya bisa saja orang berbeda-beda. Jadi tingkatannya di sini. Mungkin tadi kami nggak lengkap menyampaikannya. Silakan Mas. Ya, ada yang lain Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Rahman. Terima kasih masyaallah muslimin. Alhamdulillah kita tetap dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.